jas saya. Ada Pak. Dan saya dipresentasikan dan disitulah saya tertarik. Dengan alasan saya ingin merubah hidup menjadi lebih. Awalnya saya ragu, saya bisa sukses atau enggak. Tapi karena keinginan baru menjadi orang sukses, saya tetap melakukannya dan menjalankannya. Dan beginilah ceritanya. Kita diginiin ya Maat. Maat, kita diginiin. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, if we don't want your broken parts. Don't be ashamed of the stars. Run away, they say, no one will love you as you are. But don't let them break us down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, when the city blood goes round and round, I am brave, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. The marching on the beat I drum. I'm not scared to see. I make no apologies. This is me.
kan tutupnya dipakai tuh. Oke, luar biasa banget video klipnya nih. Oke, Pak Fadli, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan Pak Fadli. Sok, silakan waktu dan tempatnya kita persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam kondisi semua sehat ya. Sebetulnya di sini saya tidak ada niat untuk mengajarin atau mengguruin. Saya hanya pengen sharing sebagai orang yang sudah menjalankan bisnis ini lebih dulu mungkin daripada teman-teman yang lain. Karena kenapa? Mungkin saya yakin teman-teman semua di sini melihat informasi teman-teman lagi ingin mengambil sebuah keputusan. Apakah bisnis ini bisa menjadi pegangan tidak untuk teman-teman ke depannya. Nah, sebetulnya teman-teman ya, bisnis ini tuh masalah teman-teman mau mencoba atau enggak. Karena kenapa? Saya berawal dulu waktu jalankan bisnis ini juga di awal saya tidak yakin 100% teman-teman saya bisa sukses atau enggak. Tapi karena saya memang kondisinya dulu itu kepepet ya, nanti saya akan cerita ada slide-nya. Akhirnya saya mencoba kayak gitu ya. Jadi teman-teman hari ini saya hanya men-sharingkan perjalanan saya di bisnis ini. Mudah-mudahan sepatah dua patah kata yang saya sampaikan nanti itu bisa menjadi alasan atau keputusan teman-teman serius atau tidak dari di bisnis ini ya. Saya izin untuk share materi ya. Oke ya, perkenalkan nama saya Fadli Hamidia Sidiki. Di sini saya lahir di Bangkalan 18 Agustus. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau mungkin teman-teman kebanyakan mungkin ada yang tahu atau yang enggak ya, saya di Bangkalan. Itu Bangkalan itu teman-teman itu adalah tempat lahir saya. Itu tepatnya ada di Pulau Madura, ada di Jawa Timur. Nah, jadi ceritanya nanti saya akan sampaikan kenapa saya bisa ada di Bandung. Itu sebenarnya saya kuliah, teman-teman. Saya sebetulnya bukan asli Bandung, saya perantau. Nah, saya sebetulnya di sini TK, SD, SMP sampai SMA itu saya di Madura, teman-teman. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk merantau, itu tepatnya itu saat saya kuliah. Saya merantau ke kampus Telkom University. Mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu ya, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ke Bandung, tahu yang namanya kampus Telkom University. Nah, jadi ceritanya saya di Bandung itu memang kondisinya dulu dari TK, SD, SMA, bahkan lahir di situ. Jadi di Bandung sekarang ini memang benar-benar merantau. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ada sedikit cerita tentang perjalanan saya hidup. Ini saya waktu kecil teman-teman ya. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang luar biasa waktu saya kecil seperti pada banyak anak umumnya ya. Ya kerjaannya main, tidur siang, ketawa, jalan-jalan dan lain-lainnya. Akhirnya yang namanya manusia yang bertumbuh, ini adalah saya teman-teman ya, gara-gara ini awalnya putih jadi hitam gara-gara memang kerjaannya namanya anak-anak yang main layangan, main panas-panasan dan lain-lain. Nah, akhirnya waktu tidak terasa, akhirnya saya di bangku SMA. Nah, di bangku SMA di sinilah yang menurut saya yang paling berkesan karena banyak cerita yang terjadi di waktu SMA. Karena yang saya rasakan waktu SMA itu memang benar-benar adalah masa di mana kita mencari jati diri. Kita melihat menjati jati diri di situ. Nah, ini teman-teman ya. Kegiatan saya waktu SMA itu saya ngeband, teman-teman. Saya suka main band karena saya kebetulan diajarkan sama guru waktu dileskan waktu SMP kalau nggak salah. Kalau nggak SMA saya dileskan. SMP itu belajar main keyboard. Jadi saya bisa alat musik, main piano, jadi suka ngeband waktu SMA. Nah, ini adalah band saya waktu SMA. Nah, ini lagi keren-kerennya. Masa-masa waktu di mana kita benar-benar lagi seru-serunya berkarya dan jadi kegiatannya memang dari panggung ke panggung seperti itu waktu SMA. Nah, ini saya juga ya. Jadi ya menurut saya juga rada menggelikan juga ya. Jadi ini ceritanya nih potong rambut sendiri. Udah merasa kayak paling keren lah. Kalau semuanya di-upload di Facebook, wah udah merasa kayak paling eksis banget waktu SMA. Nah, akhirnya disitulah keputusan saya setelah lulus SMA, saya merantau kuliah ke Bandung. Ini waktu ospek. Nah,
Dan waktu kuliah ternyata memang menyenangkan, karena kenapa? Di situ tidak ada tuh terfikirkan bagaimana caranya kita nyari duit, kita tidak berpikir untuk bagaimana cara kerja. Jadi namanya kalau semuanya mahasiswa, ya pasti kebanyakan juga ya kegiatannya nongkrong, main, pacaran, dan lain-lain. Nah, inilah saya ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini juga sempat diundang di acara bedah buku, jadi penghibur di bagian ininya, nyanyi kayak gitu. Nah, akhirnya perjalanan waktu saat waktu saya kuliah tiba-tiba terfikirkan nih hal yang menurut saya ini merubah saya cara berpikirnya. Saat itu saya emang benar-benar jujur, untuk uang tuh pas-pasan teman-teman. Dapat kiriman dari orang tua pas-pasan, dan kondisi saya sebagai laki-laki minta ke orang tua itu udah malu. Dan sama juga saya merasa, masa hidup gini-gini aja, sudah merantau jauh-jauh, masa hidup gini-gini aja. Ingin cepat mandiri, tidak nyusahin orang tua. Nah, saya berpikir gimana caranya saya bisa segera mandiri. Kuliah jauh-jauh, merantau dari Madura ke Bandung, masa nggak bisa sukses? Nah, dan juga saya merasa, kok sepertinya salah jurusan. Nah, karena kenapa? Saya itu masuknya di jurusan programmer, web ya, dan itu emang benar-benar saya merasa kayak bukan dunia saya di situ sebagai web programmer di situ. Emang benar-benar saya merasa salah jurusan. Dan akhirnya saya terfikirkan, masih galau, hidup nanti jadi apa. Nah, jadi akhirnya cerita panjang jadi pendek, saya itu ditawarkan sama teman kuliah saya, itu datang ke pertemuan, sebetulnya bukan pertemuan, ada HM ya, malam-malam saya diundang, akhirnya saya datang. Dan yang membuat saya kuat untuk jalankan bis ini gak kebanyakan mikir, karena kenapa? Memang salah satunya itu alasan joinnya gara-gara tidak punya uang sama sekali. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi saya ingin menabung, saya dapat kiriman dari orang tua itu cuma 1 juta. Saya pengen menabung, karena kenapa? Uang tuh pasti benar-benar cepat habis, karena emang benar-benar kurang hidup di Bandung. Akhirnya saya catat teman-teman. Saya catat pengeluaran, kayak bensin saya tulis, kalau semuanya parkir saya tulis, semua saya tulis pengeluaran. Gimana caranya biar pengeluarannya itu bisa terbatas, bisa dibatasin, bisa dikondisikan. Nah, saya mau benar-benar merasa, ini jadi tulis semua teman-teman. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, itu saya tulis semua. Nah, seperti itu. Nah, terus ini teman-teman kutipan yang menurut saya bagus banget. Karena keputusan Anda hari ini dapat menentukan jalan pilihan Anda ke depan dan menjadi seperti apa. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya untuk kita menjadi apa ke depan, itu tergantung keputusan kecil kita hari ini. Kalau semuanya kita ingin ke depannya kita bisa lebih baik, kita harus berani bertindak ke arah yang lebih baik. Anggap aja sekarang teman-teman masih merasa masih ngerepotin orang tua, belum mandiri, belum punya penghasilan. Nah, teman-teman harus berani ngambil 1 step langkah untuk bagaimana teman-teman bisa lebih mandiri. Ya, setidaknya teman-teman belajar bagaimana cara jualan online. Apalagi teman-teman punya mentor yang bakal nanti ngajari teman-teman bagaimana cara berkembang di bisnis ini. Nah, karena hidup ini teman-teman ada pilihan. Teman-teman mau sukses atau teman-teman gagal. Karena kenapa? Karena di sini ya teman-teman ya, kalau seumpamanya dikaitkan di situ, jumlah pengangguran itu makin banyak teman-teman. Kalau tanpa sadar, apalagi zaman sekarang ya COVID, banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya merisenkan ribuan karyawannya. Dan sekarang kondisinya kita pengen nyari kerja. Bagaimana ceritanya? Karyawan pekerja banyak yang dirumahkan, dan kita malah tambah susah nyari pekerjaan gitu. Jadi semakin banyaknya jumlah pengangguran dan banyak lapangan pekerjaan yang digantikan oleh sebuah mesin dan teknologi. Banyak yang sudah digantikan teknologi, contohnya seperti tol, ATM, sekarang udah kita tidak perlu capek-capek transfer harus ke teller, kita bisa transfer lewat mesin ATM. Meningkatnya jumlah pengangguran, ini banyak banget ya kalau teman-teman mencari informasi di Google. Semakin tahun jumlah pengangguran di Indonesia itu semakin banyak. Karena kenapa? Karena jumlah orang yang lulus, yang tamat kuliah, atau yang mencari pekerjaan itu lebih banyak daripada lapangan pekerjaan. Makanya di situ banyak orang yang jadinya saingan, dan di situ yang mengerikan, banyak bahkan sarjana yang menganggur. Kayak gitu. Makanya ribuan pelamar antri berdesakan lowongan di Sumitomo di Batam. Nah, ini sangat mengerikan teman-teman. Makanya jadi juga kita bagaimana cara berpikir, kita tidak bisa harus mengikuti arus kayak gitu. Dan harga kebutuhan hidup semakin mahal. Contohnya, kenaikan gaji dari tahun ke tahun tidak mengikuti meningkatnya kebutuhan hidup. Nah, ini contohnya ada uang 100.000. Nah, uang 100.000 sekarang kita mungkin bisa beli 1 kaos. Nah, kalau semuanya kita kembali ke 2 tahun yang lalu dengan uang 100.000, itu kita bisa membeli 1 kaos dan 1 celana. Nah,
Kebayang nggak? Mungkin 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, angka 100 itu akan berkurang nilainya. Mungkin kita dengan uang 100.000 kita hanya bisa membeli setengah kaos. Nah, ini sangat mengerikan. Dan pertanyaannya, gajinya kita meningkat nggak sesuai dengan pertumbuhan harga-harga yang semakin naik di pasaran? Nah, kayak gitu. Nah, contoh salah satunya lagi, dulu KFC pada tahun pada 23 tahun yang lalu, KFC itu harganya 4.500. Bisa makan satu potong ayam dan nasi. Kalau sekarang, kita pengen beli ayam dan nasi itu, kita kalau pengen makan KFC sudah harga 28.000. Kebayang nggak? Gimana ke 20 tahun lagi? Berapa harga satu potong ayam dan nasi? Mungkin kita sekali makan bisa harganya 100.000, atau bisa makan harganya sekitar 80 atau 100.000. Nah, pertanyaannya harga semakin naik. Dan pertanyaannya, penghasilannya teman-teman semakin naik juga atau tidak. Nah, itu perlu teman-teman bisa menjadi hal yang patut teman-teman pikirkan. Nah, dengan semakinnya banyak pengangguran akan menyebabkan tindakan kriminal itu semakin besar. Karena kenapa? Kebanyakan sebagian besar orang-orang yang melakukan tindakan kriminal karena kepepet dari segi ekonomi. Disitulah semakin banyak orang yang melakukan kriminal karena dari segi ekonominya semakin kecil. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, terus nasib Anda tuh bagaimana? Kayak gitu. Nah, kita harus pikirkan dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Walaupun teman-teman sekarang udah tua, teman-teman nggak ada terlambat yang namanya berubah hidup. Apalagi teman-teman yang masih muda, masa depannya masih panjang. Jadi teman-teman harus berpikir kira-kira nanti ke depan teman-teman hidupnya seperti apa. Karena kenapa? Setelah saya pelajarin ya, ternyata sesungguhnya Allah Tuhan kita tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan mengubah nasibnya. Jadi kita harus yang berusaha merubahnya. Nah, dunia itu terus berubah. Pada tahun 1946, komputer itu ya terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Dan sekarang pada tahun 1990, tahun 2000, tahun 2010, bahkan laptop sekarang, kebayang nggak? Dulu itu pada tahun 1946, itu laptop itu, komputer itu ada terdiri dari 5 juta titik solder. Nah, tahun 2010 udah beralih dengan laptop, dan sekarang malah sudah menjadi smartphone. Nah, dan ini salah satu contohnya perubahan, dunia itu berubah. Dulu kalau semuanya kita pengen ada penerangan, ada yang namanya api ya, pasti zaman-zaman dulu pasti tahu lampu gantung. Dan sekarang sudah ada yang namanya lampu neon dan lain-lain. Nah, kompor juga dulu sumbu, sekarang udah ya pakai gas, sekarang juga udah bertumbuh yang pakai listrik. Nah, dunia terus berubah kayak gitu. Nah, contoh selanjutnya ini ada juga mainan ya. Anak zaman dulu mainnya ya bisa membuat dari semangka ya. Sekarang udah mainnya PlayStation. Dulu adanya kuda-kudaan dari kayu. Anak zaman sekarang sudah mainnya mobil-mobilan. Dulu kita kalau main tembak-tembakan tuh namanya, kalau di Madura tuh namanya stokan ya. Sekarang udah mainnya pistol-pistolan. Nah, tanpa sadar sekarang dunia udah berubah. Pertanyaannya kita ikut berubah atau tidak? Nah, di situ. Nah, dan ternyata disimpulkan ada dua sisi dalam kehidupan dunia. Apa maksudnya? Ada yang kaya dan ada yang miskin. Contohnya seperti apa? Dari segi makan, kalau orang kaya enak teman-teman ya. Dia pilih makanan apa aja bisa karena memang ada uangnya. Tapi ada kehidupan yang mungkin besok aja lupa, bingung makan apa. Bukan masalah dia bingung mau makan apa, tapi mereka bingung besok makan atau enggak. Yang kedua, dari sisi belanja. Kalau orang kaya enak Bapak Ibu ya, kebanyakan orang-orang bisa belanja apapun harga-harga yang branded. Kalau orang yang mungkin dari segi ekonominya kekurangan, mungkin dia tidak ada pilihan lain. Dia beli baju yang mungkin di pasar kaget 10.000 dapat 2 dan lain-lain. Sama juga dari segi sekolah. Kalau orang kaya, enak bisa milih sekolah di mana aja. Tapi kalau semuanya orang yang tidak mampu, orang yang miskin, dia bahkan kalau semuanya bisa sekolah aja walaupun kondisinya tidak nyaman pun juga dia udah bersyukur. Nah, yang keempat ini dari segi kendaraan. Ada orang yang punya rumah, ya Pak, ibaratnya satu rumah tapi mobilnya banyak banget, ada 4 sampai 5 mobil macam-macam. Dan enak. Tapi di sini faktanya banyak orang di luar sana yang mungkin karena benar-benar kondisinya dia sama keluarganya kalau jalan-jalan harus berbonceng 4, berbonceng 5, panas-panasan, kehujanan dan lain-lain. Nah, sama juga dari segi rumah. Banyak orang kaya punya rumah di mana-mana. Di kota A ada rumah, di kota B ada rumah, di kota C ada rumah. Bahkan tapi ada di sisi di kehidupan di sana, ada mungkin orang yang tidak punya tempat tinggal. Mungkin tinggal hanya di gubuk. Nah, sebetulnya teman-teman, ini sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan kenapa orang kaya itu hidupnya enak. Karena saya yakin
kalau orang kaya itu sebetulnya berawal dari orang yang dulu tidak punya, tapi mereka berpikir bagaimana caranya bisa menjadi orang sukses dan mereka bekerja keras. Karena kenapa kalau kita bertanya ke orang yang mungkin kurang mampu, kalau semuanya kita tanyakan, kamu mau nggak sukses? Kamu mau nggak jadi orang kaya? Pasti dia bertanya, pasti dia menjawab, saya pasti mau, saya pasti mau. Tapi pertanyaannya mungkin, ada sebagian orang pengen cumanya kayanya saja, tapi tidak mau namanya kerja keras. Karena seperti itu Bapak Ibu, karena sebetulnya yang membedakan miskin dan kaya itu hanya masalah pilihan dan kemauan untuk bekerja saja. Karena faktanya banyak teman-teman, orang yang latar belakangnya dulu hidupnya susah, tapi bisa jadi orang yang kaya raya. Contohnya Bapak Hairul Tanjung, itu pemilik aset yang luar biasa, Bank Mega, Trans, Carrefour, dan lain-lain. Dulu awalnya itu si anak singkong, orang miskin dulu kehidupannya seperti itu ya. Kita lanjut. Mengapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin? Saran saya baca ini buku yang luar biasa. Tanyakan kepada pengundang teman-teman, ada namanya buku The Cash Flow Quadrant. Ini yang merubah pola pikir saya tentang berbisnis. Nah, karena nanti teman-teman akan dibagi kuadran kanan dan kuadran kiri sebagai employee, self-employee, business owner, atau investor. Nah, ini karena membedakan pola pikir kita pola pikir kita itu akan menentukan kita ke depannya mau jadi apa, seperti apa. Ini bagus banget saran saya baca untuk orang-orang yang emang benar-benar pengen hidupnya sukses luar biasa ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaannya untuk teman-teman, mungkin di sini ada beberapa siswa. Nah, coba jawab teman-temannya dalam hati. Apa rencana Anda setelah lulus sekolah? Udah jawab? Nah, yang kedua, teman-teman, kira-kira berapa gaji yang Anda harapkan setelah mendapatkan pekerjaan? Selanjutnya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membiayai kuliah Anda? Dan ini berapakah biaya yang sudah orang tua Anda keluarkan sampai Anda lulus kuliah? Dan yang pertanyaan terakhir. Nah, ini sorry. Selanjutnya untuk para karyawan. Nah, sudah berapa lama kita bekerja? Seberapa banyakkah simpanan kita untuk keperluan yang akan datang? Adakah kita punya rencana masa depan kita 5-10 tahun yang akan datang dengan kondisi penghasilan kita saat ini? Nah, teman-teman bisa jawab dalam hati. Kalau menurut teman-teman kondisi sekarang belum puas dengan kondisi teman-teman, saran saya teman-teman harus berubah. Teman-teman bisa ngambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini. Nanti saya ceritakan kenapa saya mengambil serius jalankan bisnis ini. Apa kriteria pekerjaan? Nah, rata-rata mereka bekerja, pasti yang pertama, pengen jam masuknya kantornya bebas. Ya, yang kedua, pengennya gajinya besar. Nah, yang ketiga, ngantor nggak perlu di kantor. Nah, ini pekerjaan yang memang benar-benar jadi impian ya. Dikasih fasilitas, rumah, dan mobil pribadi. Nggak dimarahin bos, jadi bebas hidupnya. Nah, mungkin ini bisnis atau usaha pekerjaan impian teman-teman. Yang pertama, modalnya kecil. Ya, resikonya kecil. Nah, pengen modalnya kecil, yang resikonya kecil, dan sini untungnya besar. Dan setiap tahun semakin besar. Dan yang terakhir, tidak perlu ditongkrongi. Nah, kira-kira teman-teman, pekerjaan apa atau bisnis apa yang mencakup hal-hal seperti ini? Oke ya, jawab dalam 3 detik. 1, 2, 3. Ada jawabannya teman-teman. Apa itu? Nah, ini ya, bagaimana caranya? Ketika kita bisa dapat penghasilan besar, solusinya teman-teman, ini ada yang saya tawarkan benar-benar luar biasa, itu bisnis online. Nah, bisnis ini menarik teman-teman. Teman-teman bisa dijalankan dengan online. Kita tidak perlu kantor, kita bisa di rumah saja, tapi kita bisa menghasilkan. Kita bisa manfaatkan gadget kita. Nanti akan diajarin sama mentor teman-teman masing-masing. Bagaimana caranya bisa jualan di bisnis ini, seperti itu. Nah, dan bekerja sama dengan perusahaan apa? Nah, di sini saya bekerja dengan perusahaan apa? Saya bekerja dengan perusahaan TNC, teman-teman ya. TNC itu kenapa saya memutuskan jalani bisnis ini, membangun aset itu dengan perusahaan TNC? Nah, ini alasannya ya, beberapa alasannya. Karena ada salah satu orang terkaya di dunia mengatakan, the rich people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Nah, ini artinya banyak orang kaya di sana, dia membangun jaringan di saat orang yang lain mencari pekerjaan, membangun pekerjaan. Nah, ini Robert Kiyosaki yang mengatakan. Dan di sini selanjutnya ada juga orang kaya ya, namanya Bill Gates, dia mengatakan,
jika saya bisa memulai semua dari awal, saya akan membangun yang namanya bisnis network marketing. Nah, TNC itu adalah bisnis network marketing, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menjalankannya. Nah, ini ada pertanyaannya, teman-teman percaya fakta atau opini? Nah, contohnya seperti ini. Kalau semua teman-teman percaya dengan fakta atau opini, pasti kebanyakan besar, pasti teman-teman percaya yang lebih percaya dengan hal yang fakta. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau andai saja nih teman-teman di jalan ngelihat orang seperti ini, pasti di logika teman-teman, di pikiran teman-teman, pasti berpikir teman-teman orang ini bukan orang sukses. Ini orang yang nggak jelas masa depannya, nggak tahu mau dibawa kemana. Ini mungkin gembel atau orang yang nggak punya masa depan dan lain-lain. Tapi tahu tidak teman-teman, ini siapa? Ini adalah mentor saya teman-teman. Beliau namanya Bapak Ruli Wahyudi, dan menurut saya beliau tuh orangnya luar biasa. Kenapa? Beliau bisa sukses dari bisnis ini. Padahal dulu latar belakangnya sebagai lulusan ITB ya, di jurusan geologi. Nggak ada hubungannya dengan bisnis. Tapi kehidupannya sekarang luar biasa, teman-teman. Dia punya penghasilan yang sangat fantastik, sampai 0,5 M per bulan. Dia punya rumah yang luar biasa, bahkan sekarang rumahnya keren banget ya, di atas bukit. Dan benar-benar view-nya oke banget, view-nya tuh Bandung. Koleksi motornya banyak, koleksi mobilnya luar biasa. Kayak seperti itu teman-teman. Jadi kehidupannya luar biasa. Padahal awalnya mungkin kita tidak melihat orang itu bisa sukses atau tidak. Nah, tapi sebetulnya bisnis inilah yang bisa membuat kita bisa berkembang. Bisnis ini yang luar biasa, bisa membentuk kita, bisa menjadi karakter yang lebih baik lagi, kayak gitu. Nah, beliau juga ini ya nonton bolanya pun itu langsung ke stadionnya. Wah, luar biasa. Ini salah satunya ya. Banyak leader-leader yang luar biasa di bisnis ini yang memang benar-benar sudah sukses dari bisnis ini. Nah, apa hanya TIS yang jalan untuk sukses? Sebetulnya tidak, teman-teman. Banyak jalan untuk sukses. Tidak harus teman-teman bergabung di bisnis TNC atau di bisnis perusahaan bisnis online ini. Tapi kalau semuanya teman-teman butuh percepatan, bisnis ini bisa jadi jalannya. Karena kenapa saya bisa mengatakan bisnis ini bisa jadi percepatan? Karena faktanya teman-teman, banyak anak-anak muda yang mungkin kita dulu lihatnya itu tidak bisa sukses dalam kondisi muda, tapi karena emang benar-benar kita akan dibantu oleh mentor kita, diajarkan lebih bagaimana cara jualan, akhirnya awalnya orang itu tidak ada tampang-tampang sukses, dia bisa sukses, teman-teman. Nah, TNC itu adalah kendaraan percepatan untuk sukses. Karena kenapa? Maksudnya seperti ini contohnya. Kalau semuanya nih, ada Valentino Rossi, ditantang sama saya, teman-teman. Saya pakai motor Karisma. Kira-kira kalau balapan, pasti saya kalah. Karena dari motornya aja bagus Valentino Rossi, apalagi dia emang benar-benar basicnya emang benar-benar pembalap, dia jago banget. Tapi saya anggap aja bilang ke dia, Ros, kita tuker-tukeran motor ya, kita naik motor, saya naik motor kamu naik motor saya. Nah, kita balapan di garis lurus, balapan di trek lurus, sama-sama bisa naik motor, sama-sama bisa ngegas. Nah, kalau semuanya kita tukeran kendaraan, pasti yang menang saya. Karena kenapa? Ya otomatis, karena kendaraannya yang luar biasa. Begitu juga dengan bisnis, teman-teman. Walaupun kita mungkin merasa kita tidak ada basic bisnis, tidak ada pengalaman bisnis, sebetulnya bisnis inilah yang luar biasa yang bakal bisa mengajarkan kita. Karena ada sekolahnya, itu ada One Vision yang mengajarkan kita berkembang di bisnis ini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, sebetulnya tantangannya pasti ada, teman-teman ya. Ini awal-awal saya waktu jalan di bisnis TNC. Itu bonusnya tuh emang benar-benar masih kecil banget, teman-teman. Karena ini waktu saya ngejalanin belum ada yang namanya online. Bonus sekitar 160.000, 85.000. Tapi itu udah luar biasa waktu dulu kuliah. Ya setidaknya udah bisa dapat penghasilan lah, walaupun masih belum besar. Tapi sekarang udah kebantu banget yang dengan namanya online. Itu makanya teman-teman luar biasa. Teman-teman kalau semuanya bergabung di bisnis ini dan benar-benar serius, ini adalah tahapan atau momen atau waktu yang tertepat, yang udah benar-benar udah yang waktu yang tepat lah saatnya teman-teman untuk menjalankan bisnis ini. Karena online sekarang udah media sosial, kita bisa jualan lewat Facebook, Instagram, bisa lewat YouTube juga dan lain-lain, lewat web juga. Nah, ini ya prosesnya saya waktu bangun bisnis. Banyak tim-tim saya ya seperti biasa kita presentasi, ngajak teman-teman untuk belajar bisnis dan lain-lain ya. Nah, agak saya percepat aja ya karena waktunya. Nah, saya presentasi sharing kepada teman-temannya peluang bisnis. Jadi saya tidak ingin sukses sendiri, saya pengen membantu orang lebih banyak. Yang luar biasa di bisnis ini, kita nggak bisa sukses sendiri. Kita kalau pengen sukses, kita harus bantuin orang sukses dulu juga.
Jadi kita sistemnya saling bantu. Cocok banget buat teman-teman yang suka bantu orang, yang suka membantu orang lain bisa sukses juga. Ini bagus banget karena kita kerja sama tim, teman-teman. Kita bukan kerja sendiri. Nah, ini banyak banget ya ini tim-tim saya ya. Nah, alhamdulillah dari BIS ini sudah banyak grup-grup saya yang awalnya di Bandung dulu memulainya, sekarang udah ada di luar kota. Ada yang di Solo, ada yang di Malang, ada yang di Bogor juga, Jakarta, dan lain-lain. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini seru, teman-teman. Jadi kita membangunnya bisnisnya itu bareng-bareng. Jadi kita nggak kerja sendiri. Kita akan dibantuin sama mentornya kita juga untuk bagaimana berkembang. Nah, seperti itu ya. Belajar fokus dengan tujuan. Nah, ini contohnya, teman-teman ya. Nanti teman-teman harus fokus jalan di bis ini. Kenapa saya bilang teman-teman harus fokus? Karena nanti di jalan, itu teman-teman ada yang namanya bisikan. Bisikan hal-hal negatif. Contohnya seperti ini. Awalnya nih si kakek sama nenek sama-sama naik keledainya. Di desa A ada yang bilang bakalan mati deh itu keledai. Nah, akhirnya neneknya bilang ya udah kek saya turun. Nah, di desa B si kakek naik keledai, si nenek jalan. Nah, di desa B ada yang komentar lagi, dasar laki-laki gak sayang istri. Nah, akhirnya kakek bilang, oh iya betul juga nek, ya udah saya turun nek, nenek aja yang naik. Nah, di desa C ternyata ada yang komentar juga, wah dasar laki-laki takut istri, salah lagi. Akhirnya turunlah mereka berdua, si kakek sama si nenek, ya udahlah nek, gak usah ada yang naik keledainya, dibiarin aja. Di desa keempat ternyata ada yang komentar juga, bego banget punya keledai kenapa gak dinaikin. Nah, jadi teman-teman, kondisi apa yang kita lakukan pasti di luar sana banyak yang akan komentar. Jadi intinya kita fokus aja. Kalau kita pengen benar-benar sukses, kita fokus. Kita pengen jadi apa, kita pengen benar-benar harus fokus. Nah, makanya di BC ini kita perlu fokus. Begitu juga teman-teman untuk menatap masa depan teman-teman mau jadi apa, teman-teman harus fokus. Jangan terlalu pikirkan atau terlalu mendengarkan apa kata orang. Fokus aja ke tujuannya teman-teman mau ke depannya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ya, buah hasil dari hasil keringat saya di BIS ini, banyak kehidupan yang menurut saya dulu saya tidak terpikirkan, bisa liburan ke Bali, Lombok, ini daerah Indonesia ya. Ini benar-benar waktunya tidak ada yang menghadang, ibaratnya bebas, teman-teman mau liburan kapan aja, seminggu, sebulan bisa. Ini luar biasa ya. Ini kenikmatan yang menurut saya asik banget, karena hidup kita yang ngatur, kita mau kemana, kita mau jadi apa, kita setiap hari mau kegiatannya seperti apa, nggak perlu harus cuti, nggak perlu harus izin libur, dan lain-lain. Itu kehidupan yang menurut saya seneng aja, karena kita yang ngatur hidup kita, mau kemana, seperti apa, dan pengen seperti apa. Jadi bebas. Alhamdulillah pertama kali naik pesawat dan keluar negeri dikasih gratis sama bisnis TNC ini langsung ke Cina, teman-teman ya. Alhamdulillah udah beberapa negara ya. Ini walaupun saya dulu awalnya nggak terpikirkan teman-teman bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi dari bis ini ya alhamdulillah ya. Walaupun masih belum banyak juga, masih banyak negara-negara yang saya pengen datengin, tapi setidaknya saya sudah bersyukur. Dari bis ini saya sudah ada perubahan hidup yang lebih baik, hasil yang lebih baik juga. Ini ya, yang achieve juga, alhamdulillah bisa berangkatkan kedua orang tua saya pergi ke Tanah Suci, umroh, di saat orang tua saya masih hidup. Ini kemarin ya ke Korea Selatan, tapi ada beberapa yang masih belum diupdate ya, kayak gitu. Nah itu teman-teman, jadi ada reward-rewardnya yang teman-teman bisa dapatkan juga. Banyak yang nanti teman-teman akan hasilkan, nanti teman-teman tanpa sadar, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun hidupnya teman-teman akan berubah. Tidak hanya berubah dari segi dompet, tapi bagaimana pola pikirnya kita akan berubah juga, kayak gitu teman-teman. Nah ini ya awal-awal saya berjuang, saya naik motor, ini motor perjuangan saya Karisma. Akhirnya saya berjuang, bisa dikasih gratis motor dari TNC. Gara-gara emang sering dipakai presentasi dan lain-lain, akhirnya motornya itu pecah bannya, yang awalnya bannya 2 pecah jadi 4. Alhamdulillah dari TNC juga. Ini benar-benar full dari TNC. Beli mobil gratis harganya beli mobil harganya 242 juta. Ini perubahan hidup ya. Awal saya join, ini waktu baru-baru join bintang 4. Nah, alhamdulillah sekarang udah peringkatnya Silver Lion. Nggak terasa teman-teman. Hidupnya benar-benar terasa, perubahannya benar-benar nyata dari pola pikir, dari kehidupan, dari penghasilan, dan lain-lain. Itu saya benar-benar syukurin. Yang dulu awalnya ragu, karena saya yakin, saya mencoba selama saya tidak pernah berhenti. Alhamdulillah, perjuangan selama di belakang sebelumnya itu, perjuangan di awal-awal itu tidak ada yang sia-sia. Saya yakin seperti itu. Nah, tapi
untuk hasil yang tadi itu tidak lepas dari yang ada namanya mentor. Ini mentor saya ya, To Diamond God Lion Indonesia, Bapak Anggi Dedi Dwi Koska. Nah, dan di sini adalah awal-awal saya berjuang, ini adalah alasan saya di balik itu semua sampai saya kondisi sampai saat ini. Ujung-ujungnya orang tua, pasti orang tua. Karena kenapa saya tahu banget perjuangannya dari kecil hingga sampai saya sekarang dewasa seperti ini, banyak air mata, keringat, tangisan yang mungkin tidak pernah ditampakkan, yang mungkin sekarang bisa melahirkan saya saat ini. Saya tahu perjuangannya seperti apa. Saya kondisi seperti ini karena beliau. Makanya saya apalagi kemarin habis pulang, tanpa sadar, dulu orang tua ya ibaratnya masih kita lihat masih muda, sekarang tanpa kita sadari waktu semakin berlalu, keriput udah di mana-mana, udah ada beberapa gigi yang mulai ompong. Disitulah saya mulai berpikir, ya gak bisa nih waktu dibuat hal yang sia-sia. Saya harus berjuang terus di bis ini selama saya masih ada waktu dan orang tua saya masih ada nyawanya, bagaimana caranya saya bisa berbakti kepada orang tua. Karena kenapa? Kalau teman-teman pengen hidupnya seperti raja, kita harus mengerajakan orang tua kita juga. Makanya teman-teman yang sekarang masih punya orang tuanya masih lengkap, ayo bahagiakan. Karena kenapa? Kalau sumpamanya orang tua itu sudah tidak ada, hanya ada satu yang buat kita kecewa. Dan itu benar-benar penyesalan yang luar biasa. Karena kenapa? Kalau kita menyesal, walaupun kita nangis sejadi-jadinya, sampai emang benar-benar ya kita sampai sakit dan lain-lain, orang tua kalau semuanya udah dipanggil, nggak bakalan bisa hidup lagi. Makanya mumpung masih ada, kesempatan masih ada, yuk kita sama-sama sukseskan diri kita berbakti buat orang tua, kita bahagian orang tua. Kalau semuanya orang tuanya udah ada, kita kirim doa, kita menjadi anak yang sukses, kita bisa bantu lebih banyak orang juga untuk sukses juga. Ini orang tua saya ya, dan waktu saya kecil juga. Nah, ini papa saya, papa yang luar biasa, orang tua yang luar biasa. Alhamdulillah kondisi orang tua sekarang masih sehat, minta doanya semua, mudah-mudahan kondisi orang tua saya sehat terus, kayak gitu, sampai saya sukses. Nah, ini momen-momen yang saya tidak pernah terlupakan. Wisuda, wah perjuangannya, anak dari kecil sampai kuliah disekolahkan, itu benar-benar jangan dipikir hal yang mudah, karena saya merasa susahnya nyari duit, karena saya waktu setelah lulus kuliah saya berbisnis, itu yang benar-benar merasakan. Rp1.000 itu benar-benar berarti. Makanya teman-teman jangan sia-siakan apa yang orang tua berikan kepada teman-teman semua ya. Kayak gitu, teman-teman semua. Nah, ini udah mau beres ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah cerita saya, teman-teman. Cerita saya awal tahu bis ini dan sampai sekarang. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan teman-teman semua? Ya, ini terakhir dari saya ya, penutup. Intinya teman-teman jangan pernah menyerah ya, karena tidak akan ada kemenangan tanpa pengorbanan. Saya yakin teman-teman mungkin sekarang yang udah join, yang masih join, jangan berpikir teman-teman nanti saat perjalanan jalankan bis ini, semua akan terasa mudah, karena tidak akan mungkin. Karena namanya seorang petinju, di saat dia bertinju, dia tidak pernah berdoa agar tidak kena tinju. Dia berdoa, di saat dia jatuh, bagaimana caranya, mudah-mudahan dikuatkan kembali untuk bangkit lagi. Nah, begitu juga dengan bis ini. Jangan berharap teman-teman saat jalan ke bis ini tidak ada yang namanya tantangan, tidak ada penolakan, pasti ada. Makanya teman-teman berdoalah, mudah-mudahan diberikan pundak yang kuat. Nanti di saat teman-teman jatuh, di saat teman-teman lelah, teman-teman bisa dibangkitkan lagi untuk semangat lagi untuk mewujudkan impian-impiannya. Kayak seperti itu teman-teman. Ya, itulah yang menurut saya yang harus teman-teman pegang. Karena semua bisa memulai, tapi tidak semua bisa mengakhiri. Ya, jadi jangan hanya teman-teman mencoba di awal untuk mencoba memulai aja, karena semua bisa memulai, tapi tidak hanya memulai saja, karena tidak semua bisa menyelesaikan sampai akhir. Jadi intinya selesaikan apa yang teman-teman sudah mulai. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ya, kalau semuanya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Saya masih belajar juga di sini, masih banyak step-step yang saya kejar. God Lion, Executive Director, bahkan sampai Executive Director. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Saya doakan juga teman-teman mudah-mudahan sehat selalu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Gitu. Oke, thank you Pak Fadli buat sharingnya. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu Pak Fadli. Kita mau tanya-tanya sama Pak Fadli. Boleh ya? Boleh. Siap. Nah, biasanya, jadi kalau biasanya di acara kelas bisnis online tiap hari Jumat di grup saya ini, setiap sesi pertama tuh sharing suksesnya
guest speaker. Nah, tapi di sesi 2 ini kita mau tanya-tanya nih Pak sama Pak Fadli. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar, kolom komentar kayak di IG. Klik more, terus chat buat yang mau tanya-tanya sama Pak Fadli. Tapi Yuk, silakan. Ditunggu teman-teman ada yang pengen ditanyakan. nah, Saya sebelumnya sekarang udah terhitung hampir jalan tahun ke-6, Ibu-ibu jalan di bis ini. Jadi pengalamannya udah banyak sekali. berapa tahun Pak tadi, maaf? Saya itu sebetulnya tahu bisnis ini, Bu Cio, itu dari 2010. Tapi biasalah, anak muda, labil, jadi vakum. Akhirnya di follow up lagi, mulai jalan lagi itu 2014 awal. Oke, sebagai anak muda yang pernah labil, Pak, boleh nggak pesen sama tim-tim saya? Kayaknya banyak yang anak muda labil nih. Ada yang tiba-tiba, wah bagus nih jualan bisnisnya Tiansi, keren ya, bangun aset, bisnis internasional. Nanti tiba-tiba di status WhatsApp-nya ada yang jualan jilbab, ada yang jualan seblak, ada yang jualan ini Pak gitu. Nah, coba Pak, boleh dong sharing gimana caranya biar nggak labil Pak? Kan sebagai pernah pengalaman anak muda labil nih, boleh dong pesan-pesan, kenapa sih harus fokus di Tiansi? Kenapa nggak aku jualan seblak aja atau jualan jilbab? Oke. Nah, sebetulnya gini ya Bu Cio ya, kalau saya cerita pengalaman tentang saya pribadi. Kenapa dulu ada momen di mana saya itu ibaratkannya menjalankan bisnis ini tuh tidak langsung serius. Nah, itu emang benar-benar penyesalan yang sampai saya pernah rasakan sampai sekarang. Saya pernah sering berpikir lagi, kenapa ya kok gak dari dulu awal join langsung serius. Nah, tapi ternyata di balik itu semua saya belajar. Karena mungkin kondisi saja, Ibu, kondisi Bapak Ibu semua, kondisi saat itu mungkin saya merasa saya itu dari keluarga mungkin yang tidak kaya-kaya banget, yang tidak miskin-miskin banget, sehingga saya itu tidak pernah terlatih yang namanya hidup susah sampai tidak makan. Jadi tidak ada tuh mindset saya berpikir bagaimana caranya harus bekerja nih, harus bekerja keras. Nah, mungkin disitulah yang buat saya dulu terpikirkan, entar-entaran aja lah masalah bisnis, nanti tunggu lulus kuliah baru jalankan bisnis. Nah, dan itu menurut saya itu adalah menjadi penyesalan. Itu adalah cara berpikir yang menurut saya salah. Karena kenapa? Sangat menyakitkan di saat kita sadar, di saat semua itu sudah terlambat. Contohnya, kita santai-santai di saat kita muda. Nah, namanya orang tua, kita nggak tahu umurnya sampai kapan. Tiba-tiba orang tua bangkrut, orang tua dipecat, keluarga sakit. Nah, terus kita sebagai anak tidak ada perannya. Nah, disitulah kondisi yang menurut saya adalah tamparan terkeras. Disitulah menurut saya waktu terlambat untuk sadar. Makanya lebih baik teman-teman semua yang sekarang masih berpikir, jalanin nggak ya, serius nggak ya. Nah, makanya teman-teman menurut saya pilihannya komitmen itu 100% atau nggak sama sekali. Nah, karena kenapa? Kalau kita setengah-setengah hati, anggap aja, ya udah Kak, oke Bu, saya mau jalani bis ini. Mungkin keseriusan saya sekitar 60 atau 70%. Saya yakin hasilnya tidak akan maksimal. Makanya harus komitmen dari awal. Ya udah, antara 100% komitmen mau serius sampai teman-teman jalani bis ini sampai sukses. Kalau semuanya teman-teman ragu atau 0, bahkan 0 mendingan kalau semuanya enggak, ya enggak sama sekali. Karena bis ini tuh kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita keluarkan. Keringatnya kita akan dibales, teman-teman. Capeknya kita itu akan tergantikan. Makanya mungkin banyak orang yang nggak sabar prosesnya di situ. Begitu, Bu Cio. Mungkin yang saya rasakan karena kondisi aja. Makanya hati-hati, teman-teman. Jangan memberikan alasan kepada diri sendiri, saya masih muda kok, saya udah terlalu tua, saya nggak cocok. Itu sebetulnya alasan, hanya mungkin bisikan-bisikan yang kurang baik. Jangan langsung teman-teman terima semudah itu, kayak gitu. Ibaratnya jangan buat diri itu ibaratnya merasa tidak ada tanggung jawab. Saya masih muda, ntar aja lah kalau untuk yang namanya bagian orang tua. Nah, karena kalau udah terlambat itu udah gak enak banget ya gitu. Makanya mumpung sekarang belum ada tanggungan yang besar, berjuanglah habis-habisan bangun bis ini. Begitu Bu mungkin kalau menurut saya pribadi. Siap. Iya Pak, kan kita harus belajar dari orang yang sudah berpengalaman.
Iya, betul. Oke, Pak. Lanjut lagi. Kita mau tanya-tanya lagi nih. Siapa orang yang jadi hambatan terbesar Bapak untuk jalanin Tianti dan bagaimana cara meyakinkannya? Oke. Dulu saya pernah nangis. Oh, itu benar-benar nangis sedih banget karena kenapa? Itu awal-awal ya. Kalau awal-awal itu orang tua memang. Malah kebayang nggak orang tua sendiri yang buat saya jalaninnya itu nggak maksimal. Karena kenapa? Tadi saya sempat ada, saya lupa ya saya nyampaikan atau enggak. Awal saya join di bis ini, saya salah satunya alasannya pengen bagian orang tua. Kebayang nggak? Anak muda jalanin bisnis, punya tujuan pengen jalanin bisnis ini buat bagian orang tua. Ternyata yang melarang adalah orang tua kita sendiri. Nah, di situ fatal teman-teman. Karena orang tua saya bilang, udahlah bang, ngapain jalan bisnis yang begitu-begituan. Abang kan udah lulusan Telkom, IPK juga bagus 3,4. Daripada bisnis gak jelas, mendingan nyari kerja aja. Di situ teman-teman, itu tamparan banget tuh. Ibaratkannya kalau di siang hari tuh tiba-tiba ada petir, ada geledek, ada hujan deras. Kebayang, saya berjuang di bis ini buat orang tua, tapi orang tua lah yang ngelarang. Nah, itu adalah momen yang menurut saya momen yang paling berat. Tapi wajar kalau menurut saya orang tua berkata seperti itu karena semua orang tua tidak ada yang pengen lihat anaknya gagal. Makanya disitulah saya berpikir gimana caranya saya harus bisa bagian orang tua atau membuktikan. Nah, disitulah saya mulai berpenghasilan, saya kirim ke orang tua uang, saya belikan HP baru, saya belikan jilbab, kasih ke orang tua mama, kasih ke bapak HP baru dan lain-lain. Akhirnya pelan-pelan akhirnya mulai luluh. Karena kenapa? Kalau orang terdekat aja udah bukan bermasalah, udah terhambat seperti itu, mungkin gara-gara mungkin komunikasinya kurang bagus aja. Nah, itu tapi salah satunya. Tapi kalau semuanya untuk temen, itu udah banyak banget. Kalau menurut saya hal yang biasa. Karena saya setelah baca buku, kalau teman-teman jalani bisnis, itu nanti akan terbagi, teman-teman. Terbagi ibaratkannya lingkungan. Kita sama teman-teman yang ibaratnya nggak punya masa depan yang tidak jelas, itu akan menjadi pembeda. Karena faktanya memang akan terjadi seperti itu, teman-teman. Orang yang punya pola pikir jauh, orang yang punya mikir masa depan yang lebih jelas, itu tidak akan nyambung sama teman-teman kita yang ngobrolnya mungkin hanya masalah gimana caranya kalau habis uang minta ke orang tua, habis uang minta orang tua. Itu akan beda. Makanya jangan takut, jangan kaget kalau bisa teman-teman jalan di bis ini, banyak teman-teman yang akhirnya nanti selanjutnya mulai ngejauhin, mulai tidak percaya, dan lain-lain. Itu hal yang wajar kalau menurut saya, gak usah takut. Tinggal kumpul aja sama komunitasnya. Komunitasnya kan ada komunitas positif. Kumpul aja, itu akan menguatkan kita di bis ini. Gitu, Ibu. Oke, thank you banget Pak jawabannya. Ada lagi. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, boleh ya, klik di chat ya. Nah, Pak, ini ada dari Hendra Ramadan. Gimana sih caranya ngeyakinin orang biar nggak tergoyangkan lagi? Biar langsung join, Pak. Atau biar langsung beli gitu kayaknya. Dalam segi meyakinkan untuk jalankan bisnis atau jual produk? Betul. Buat ngeyakinin untuk jalanin bisnis. Kalau menurut saya, Bu Cio ini pasti ilmunya udah banyak banget. Tapi yang saya terapkan, ini ada teman-teman. Itu ibaratkannya, teman-teman kalau sumamanya pengen meyakinkan orang itu ibaratkannya, kalau sama saya bilang ke grup saya itu ilmu kupas bawang, teman-teman. Kupas bawang itu, kalau bawang itu kan ibaratkannya, kalau untuk mau dimasak, otomatis kan harus dikupas dulu satu-satu. Nah, seperti itu juga namanya manusia, kita harus menemukan dagingnya, alasan terkuatnya. Seperti bawang itu, teman-teman. Jadi pelan-pelan. Makanya butuh yang namanya komunikasi dan jam terbang memang. Nggak bisa teman-teman langsung ngikutin cara saya, karena caranya itu pasti berbeda-beda. Karena kalau saya di sini memang bagaimana caranya bangun hubungan dulu, teman-teman. Kalau hubungannya udah enak, kita komunikasinya udah enak, nanti kita udah mulai pelan-pelan tuh. Ibaratkannya kita bertanya sama mereka. Nanti kalau semuanya mereka udah mau jawab jujur, nanti kan bakalan cerita. Alasan-alasannya, biasanya nanti mereka akan cerita. Iya nih, mama saya punya hutang 10 juta belum kebayar, terus adik saya gak bisa sekolah. Nanti akan ada cerita-cerita seperti itu, dan itulah teman-teman harus menjadi hal yang teman-teman jadi inti pembahasan ke mereka. Jadi teman-teman harus meyakinkan kepada mereka bahwa bisnis ini itu bisa jadi solusinya loh buat kamu kalau semuanya kamu ada masalah ini.
Nah, seperti itu. Makanya teman-teman harus tahu dulu sebetulnya keluhan mereka itu seperti apa. Karena kenapa? Kok bisa Gojek itu bisa besar sekarang? Karena dia hebatnya, dia bisa mencari, dia bisa menjadi solusi di setiap permasalahannya orang. Begitu juga sama bis ini, teman-teman. Orang itu join karena mereka punya permasalahan hidup yang mungkin bis itu bisa jadi solusinya. Begitu juga dengan salah satunya dengan Gojek. Kenapa Gojek bisa besar? Karena dia bisa menyelesaikan solusi orang yang pengen datang ke kantor tempat waktu tanpa macet-macetan, tanpa naik umum, tapi bisa dapat tempat waktu. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya perlu ada namanya komunikasi, bangun hubungan dulu, biar dekat, ngobrol, cari pancing-pancing masalahnya mereka apa. Nah, nanti kalau semuanya udah ketemu, berikan kalau bisa itu bisa jadi solusi dan kita akan bantu kayak gitu. Seperti itu, Ibu, kalau semuanya saya pribadi kalau pendekatan ke tim-tim baru. Oke, bagus nih. Beda kalau orang udah jam terbangnya banyak, Pak. Jawabannya mantep banget. Jadi tadi terjawab ya nih buat Hendra Pratama ya, kalau nggak salah ya. Hendra Ramadan salah, Hendra Ramadan. Gimana caranya biar ngeyakinin orang, berarti itu dulu ya Pak, PDKT dulu, bangun hubungan dulu, Ya, PDKT. pacaran aja. Kayak pacaran, nggak boleh pacaran. lanjut. Dulu. Buat nyaman dulu gitu. Oke, siap. Nih, ada lagi, Pak Fadli pernah nggak sih ngalamin bisnis turun dan mental down karena ditolak banyak orang? Gimana sih cara nyikapinnya? Nah, ini yang perlu dibenerin juga. Jadi teman-teman, ada orang yang pengen jadi pengusaha, tapi pola pikirnya, mentalnya masih mental karyawan. Nah, makanya teman-teman yang dibenerin dulu dari pola pikir dan mentalnya teman-teman pribadi. Karena faktanya teman-teman, namanya bisnis itu tidak akan ada yang namanya naik terus. Wajar kalau bisnis itu pasti naik turun grafiknya. Ya ibaratkannya kalau semuanya kita dicek grafik ini kalau semuanya masih bergerak seperti berarti kan namanya kita hidup. Kalau udah flat berarti itu kan kita udah mati. Makanya namanya hidup, namanya bisnis itu pasti yang ada yang namanya naik turun. Itu hal yang wajar. Nah, makanya pastikan kepada teman-teman pribadi, teman-teman harus benar dulu cara berpikirnya. Kalau namanya bisnis itu pasti ada yang namanya turun, pasti ada yang naik. Jadi jangan takut, itu hal yang normal kalau menurut saya. Terus yang kedua pertanyaannya, Pak, di saat nanti kalau semuanya udah lagi down, gimana caranya biar bangkit lagi? Nah, balik lagi ke alasan teman-teman kenapa dulu mulai bis ini. Nah, itu penting teman-teman. Jadi sebelum kita ingin mencari impian orang, merubah orang, tapi kita harus segera menemukan diri kita dulu pribadi. Sebetulnya apa ya alasan kita pengen jalan bis ini kayak gitu. Impian kita terdalam. Seperti itu teman-teman. Karena kalau semuanya teman-teman udah ketemu kliknya, momennya, yang ibaratkannya kalau itu ditekan, ibaratnya teman-teman bangkit lagi, teman-teman nggak bakalan lama. Karena kenapa? Kalau down tuh pasti pernah lah semua orang, nggak ada yang enggak. Tapi untuk masalah bangkit lagi atau enggak bangkitnya itu tergantung kitanya. Kalau saya pribadi memang saya punya yang namanya dream book ini teman-teman ya. Nah, ini dibuat nih dream book. Nah, ini saya sering kalau semuanya saya pribadi, setiap tidur saya sering lihat. Begitu juga di belakang saya itu ya, ada wall, itu isinya impian-impian saya semua teman-teman. Jadi kalau bangun tidur, sebelum tidur yang dilihat itu adalah dream. Jadi nggak ada ceritanya hari-hari itu bawaannya males, ibaratkannya ngeluh, karena ujung-ujungnya saya lihat dream lagi. Makanya impian itu penting teman-teman. Makanya saya sering tempelkan tuh foto keluarga saya. Nah, ini penting banget nih, kayak gitu, umroh, ini pengen umroh sekeluarga, dan lain-lain, itu banyak ya. Nah, ini saya wujudkan, pengen beli BMW, Range Rover, dan lain-lain, seperti itu. Makanya teman-teman harus punya alasan yang kuat dulu. Jadi nanti, intinya teman-teman, di saat teman-teman down, pikirkan lagi, kalau semuanya saya kelamaan seperti ini, kita ke depannya seperti apa manfaatnya down terlalu lama, kayak gitu. Mendingan teman-teman bangkit lagi, fokus kejar impian lagi. Itu mungkin kalau saya, Bu Cio. Siap. Oke, Pak, kita punya pertanyaan pamungkas nih terakhir. Tapi sebelumnya ada yang mau tanya lagi nggak? Ini biasanya kita tanyain di semua pembicara, tapi sebelumnya ada yang mau nanya lagi nggak? Karena ini
Kalau nggak ada yang mau tanya, saya mau tanya pertanyaan pamungkas ini. Wah, Ini pamungkas nih Pak, karena ini loh yang selalu saya kayak penasaran gitu. Kenapa? Nah, kayaknya nggak ada yang mau tanya. Oke, saya tanyain ini. Kenapa sih Pak harus Tiansi? Kenapa Pak Fadli ini milih jalan suksesnya harus Tiansi? Kan bisa sukses di dunia lain. Bisa jadi YouTuber, bisa jadi kayak selebgram, bisa apa lagi? Jadi TikTokers, bisa jadi jualan jilbab, bisa jadi penjual sebak, atau bisa jadi orang kantoran, kerja di pabrik, atau ya kalau nggak nikah sama orang kaya lah biar nggak usah susah-susah banget hidup gitu loh. Kan bisa tuh kayak gitu. Kenapa kok ribet banget harus Tiansi? Kenapa nih? Alasannya apa? Boleh Pak? Oke, siap. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan itu memang dulu sering saya pertanyakan juga. Memang ya, kenapa sih kok harus Tiansi? Padahal kan jalan untuk menuju Roma, untuk menuju sukses itu banyak banget. Kenapa saya ngambil jalan bisnis Tiansi ini? Yang pertama, dulu sebetulnya saya jalani bisnis ini itu karena hal yang kebetulan. Saya diinformasiin sama teman saya lihat informasinya, saya datang ke pertemuan. Akhirnya terbuka semua tuh, mindset semuanya. Nah, tapi yang buat saya lebih kuat lagi, itu salah satunya sebetulnya ada sosok yang menurut saya itu menjadi inspirasi. Karena kenapa? Saya intinya memang kalau seumpamanya jalani bisnis sekarang itu, saya tuh tidak pernah mikir ribet. Mikir ribet tuh maksudnya, beneran nggak ya bisnis ini bisa bikin sukses? Beneran ya nggak ya masa depannya? Nah, karena saya melihat banyak orang sosok inspirasi saya di luaran sana ya, contohnya kayak apa yang kita semua, Pak Rizky, Pak Ruli, dan lain-lain sebagainya, beliau tuh sukses kayak gitu. Mereka sukses jalani bisnis ini walaupun latar belakangnya dulu macam-macam. Nah, dan saya berpikir juga, saya tidak berpikir ya, alhamdulillah tipenya bukan orang yang terlalu mempertimbangkan bener enggaknya. Saya tinggal mencari fakta. Selama ini emang benar-benar ada orang yang sukses dan emang caranya sama seperti itu juga yang dilakukan, saya bisa juga ujung-ujungnya. Nah, sebetulnya itulah yang buat saya di bisnis itu sampai sekarang bertahan. Selain impian, saya ngelihat memang benar-benar bisnis itu bisa jadi pegangan. Orang hidupnya luar biasa di bisnis ini. Dan kalau semuanya ditanya, kenapa kok nggak coba bisnis yang lain? Nah, saya berpikir Bapak Ibu, bisnis ini ya, saya pernah ya meeting sama Pak Jamal Mirdad, saya cerita. Pak Jamal bilang kepada saya, teman-teman semua, kalau seumpamanya saya bisa bilang, bisnis ini itu adalah bisnis yang paling mudah. Maksudnya seperti apa Pak? Ya paling mudah. Anda kalau semuanya terfikirkan untuk berbisnis lain, saya yakin Anda tidak akan bisa berhasil. Karena kenapa? Yang pertama, anggap aja nih kita kepikiran, wah bisnis Tiansi kayaknya nggak oke deh, saya pengen lah buka kafe, buka rumah makan. Nah pertanyaannya, dari segi modal, kita modalnya ada yang lebih besar dari mereka saingannya. Nah pasti ada yang punya modal yang lebih besar daripada kita. Itu adalah tantangan pertama, dari segi ilmu. Kita yakin nggak kalau ilmunya kita itu bisa lebih baik dari orang di luaran sana. Jadi saingan lebih banyak banget. Nah, disitulah saya berpikir, ya betul juga ya, kalau semuanya saya memutuskan untuk coba bisnis lain, padahal bisnis ini tuh mudah banget, tapi kita tidak bisa sukses, gimana dengan bisnis yang lain? Karena kehidupan di luaran sana tuh keras, teman-teman. Karena kenapa? Di bisnis ini, kita merasa, aduh capek, kerja kerasnya kayak gini-gini. Di luaran sana kita akan kerja keras juga, gitu. Nggak ada makan siang gratis. Tapi di bisnis ini, enaknya itu kita ada mentor. Kita akan diajarin step by step-nya. Kita bego pun juga, kalau semuanya kita nunut atau nurut, kita sukses juga. Karena saya tidak ada pengalaman sama sekali, Bu. Bapak Ibu, bisnis orang tua saya pegawai Telkom dua-duanya. Terus saya coba jalani bisnis ini. Jurusan Telkom itu ngambil jurusan manajemen informatika. Kerjanya nge-coding, nge-web. Nggak ada hubungannya sama spirulina, masker, peninggi badan, nggak ada hubungannya.
Tapi kok bisa berkembang? Ya karena saya ibaratkannya jadi orang bodoh di awal. Saya orang bodoh. Saya merasa ya saya itu nggak tahu. Saya belajar, nurut aja, nurut ngikutin apa yang dikatakan mentor. Kalau semuanya suruh jualan ya jualan, suruh presentasi ya presentasi, suruh ngundang orang. Ya ternyata sesimpel itu. Di base ini tinggal kita bagaimana caranya kita teachable aja sama upline kita. Nah, dan kalau semuanya ditanyain kenapa nggak coba yang lain? Ya mungkin ya saya merasa mungkin kalau semuanya untuk mencoba di ranah lain, itu mungkin saya dari segi ilmunya belum ada juga. Makanya saya merasa yang sukses udah banyak, saya pengalaman di bisnis ini udah banyak, kenapa nggak diselesaikan aja? Ilmu-ilmu yang udah banyak yang disampaikan udah berapa tahun kemarin ini benar-benar dijadikan seperti itu. Dan itulah alasan kenapa saya ngambil TNC. Karena apalagi yang 6 pilar itu ibu-ibu benar-benar memperkuat juga dari segi produk. Dari tahun 2002 kan TNC masuk ke Indonesia. Sekarang berarti udah sekitar 18 tahun. Wah, bisnisnya luar biasa lah. Jadi jangan mempertanyakan lagi, bisnisnya bagus nggak? Yang sukses banyak nggak? Itu udah bukan pertanyaan lagi. Pertanyaannya kita mau atau enggak? Kita mau sukses juga nggak? Jadi ibaratnya bisnis TNC itu adalah kapal. Kapal yang lagi berlayar, teman-teman. Pertanyaannya kita mau berlayar bareng nggak sama rekan-rekan kita, sama tim-tim kita, sama-sama sukses. Atau kita mau keluar dari jalur, kita otomatis ya beda lagi kayak gitu. Intinya saya yakin teman-teman, burung aja yang nggak punya pikiran selama dia terbang, ya ibaratnya dia bekerja, dia pasti bisa bawa makanan buat anak-anaknya, bisa hidup. Orang gila aja yang nggak punya akal sehat, dia bisa masih hidup. Kita khawatir, semua pekerjaan sama aja. Kita ikhtiar, kita melakukan, kita bekerja, pasti dapatnya. Apalagi manusia, sempurna kayak gitu. Makanya TNC ini ibaratkannya kalau dia gampang banget lah. Kadang kalau teman-teman pengen amalan yang bisa, pengen bantu banyak orang, modalnya aja 99.000 waktu join di awal. Tapi bisa diberikan luar biasa, dari segi bisa dapat income yang luar biasa, rumah, mobil, motor, jalan-jalan ke luar negeri. Padahal modalnya sama aja semua. Makanya tergantungnya balik ke orangnya lagi. Kayak gitu. Seperti itu dia kalau menurut saya sih. Oke, thank you Pak. Pak, boleh terakhir nggak pesan-pesan dari Pak Fadli buat teman-teman nih yang baru mau mulai bisnis atau apa? Jadi pesannya tolong dong kasih pesan-pesan nih buat yang baru mau mulai bisnis sama yang lagi berjuang di bisnis ini. Boleh dong kasih pesan dua patah kata terakhir. Oke, mungkin teman-teman ya, yang teman-teman lagi baru mulai di bisnis ini, intinya teman-teman ya, bisnis ini ibaratkannya bisa dilakukan latar belakang apapun teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman belum aja, teman-teman udah saya bisa gak ya, saya bisa gak ya. Intinya teman-teman harus yakin namanya setiap orang itu punya hak untuk sukses. Nah, itulah teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita berpikirnya kita bisa atau enggak, itu akan berpengaruh sama kinerjanya kita. Intinya kita yang pertama yakin, kita punya impian. Nah, makanya yang pertama teman-teman perlu pikirkan, impiannya nih, teman-teman nih punya impian apa sih hidup? Hidup cuma sekali, masa teman-teman jadi orang yang biasa-biasa aja, di saat di luaran sana banyak yang orang bisa sedekah puluhan juta sampai ratusan juta, masa teman-teman puas dengan sedekah rumah ke masjid Rp1.000, bahkan ngasih Rp500. Di luaran sana banyak orang yang bisa mengumrohkan orang, banyak yang bisa bawa masjid, yang bisa bagian orang tua, yang bisa membahagiakan anaknya juga, bahagiakan istri, dan lain-lain. Masa teman-teman pengen jadi orang yang biasa-biasa aja? Makanya untuk orang yang baru mulai, bisnis itu bisa jadi jalannya, teman-teman. Mau jadi apa teman-teman, itu bisa jadi jalannya. Makanya saran saya, mungkin teman-teman masih ragu, jalan aja. Nanti tambah sadar, keraguan itu akan luntur. Sama kayak saya juga di awal, teman-teman. Saya pernah berpikir, gak bisa gak ya? Beneran bisa sukses kayak di bisnis ini? Tapi itu kesalahan dulu, tapi saya berpikir, saya ibaratkannya tetap memasukkan saya, alam bawah sadar saya itu, Pak Luis Tendean, yang terpenting adalah impian dan sikap. Nah, impiannya kita udah bagus, tapi sikapnya kita jelek, akan fatal. Makanya impian udah gede, tinggal sikapnya. Setiap ada masalah, setiap ada kendala, kita menyikapinya seperti apa. Makanya untuk teman-teman yang sekarang lagi mau memutuskan untuk berjuang serius, sikapnya diperbaikin. Namanya bisnis pasti ada kendala, pasti ada tantangan, hadapin aja, pelan-pelan pasti akan ada hasilnya kok. Kalau saya bilang ke grup juga, teman-teman yang masih sebulan, 2 bulan, masih 5 bulan, 6 bulan, atau bahkan masih setahun, itu teman-teman masih baru. Coba tantang sama diri sendiri, teman-teman
bisa jalani bisnis 2 tahun sampai 3 tahun. Saya yakin sampai 3 tahun itu teman-teman udah pasti ada peluangnya. Tapi emang benar-benar kerja. Ini sebatas, aku udah 2 tahun nih, kerja gak ngapa-ngapain, itu sama aja bohong. Benar-benar harus 2 tahunnya itu ada waktu teman-teman yang benar-benar bekerjanya. Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang sudah lagi di tengah jalan, yang udah proses, sayang teman-teman, menurut saya sayang kalau teman-teman harus balik mundur lagi. Ibaratnya kalau semuanya udah naik ke gunung, itu teman-teman udah dapat capeknya tuh. Udah dapat capeknya, udah dapat panasnya, udah kerikil, jatuh lagi, berdarah. Terus teman memutuskan, belum nyampe puncak nih, terus memutuskan, ya udahlah mundur lagi. Itu adalah penyesalan seumur hidup. Makanya menurut saya mendingan teman-teman pernah merasakan sedih ini, pernah merasakan tantangannya di sini, tapi teman-teman menyerah. Otomatis teman-teman akan dikenal sebagai orang yang tidak pernah, daripada teman-teman hanya dikenal sebagai orang yang pernah berjuang di sini, tapi bercerita nanti kepada banyak orang, lo pernah berjuang, dulu lo pernah, tapi ujung-ujungnya teman-teman gagal, ngapain, teman-teman berhenti, gitu. Makanya lebih baik hidup sekali itu sebagai seekor singa, daripada teman-teman harus hidup 1000 tahun sebagai seekor domba. Itu sakit banget ya. Makanya mendingan hidup sekali ini jadilah yang terbaik, jangan pernah menyerah, daripada teman-teman ya hidup cuma sekali tapi biasa-biasa aja. Jadi selesaikan apa yang udah pernah mulai, karena menang dikenal dari apa yang dia selesaikan, bukan dari apa yang dia mulai. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa jadi pemenang sejati, orang yang tangguh, orang yang kuat. Itu mudah-mudahan teman-teman miliki semua ya. Intinya jangan nyerah lah, masih muda, masih hidup, perjuangkan apa yang teman-teman pengen wujudkan. Insya Allah di sini bisa jadi jalannya. Itu mungkin, Bu Cio. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Makasih ya buat Pak Fadli waktunya dan ilmunya. Semoga ilmu yang tadi disampaikan sama Pak Fadli bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa banyak berkahnya buat Pak Fadli. Makasih ya Pak Fadli buat waktunya. Terima kasih, Sama-sama. Pak Fadli. Terima kasih makasih, buat Pak. teman-teman semua ya. Oke, sip deh kalau gitu. Terima Oke, kasih Pak teman-teman Fadli. semuanya. Siap. Oke, sip. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, acara pada malam hari ini sudah selesai. Selamat mengambil keputusan dan sampai jumpa di kelas bisnis online Jumat berikutnya. Dadah, Assalamualaikum. Dadah. Yuk, sukses. Semangat terus. Siap. Bye. Bye.